Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa syukru lillah. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iki peringatan Isra Mi'raj. Dijawab nggih? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim ingkang sanget kula taati fatwa-fatwaipun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat. Hadirin itu hadirin itu hadir yang di dalam, hadirat itu hadir on, baik yang di dalam maupun yang di luar yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita patut ucapkan karena kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sangat nikmat, dengan kenikmatan sehat jasmani rohani, kenikmatan kesempatan, kenikmatan iman Islam, sehingga kita bisa bertemu di satu majelis yang penuh berkah. Dan semoga, menara sayang, semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah di dalam surganya, amin. Hadirin, hadirat, anak-anakku semua yang saya cintai, saya di sini nggak ceramah, ya. Makanya dengarkan, aku atene cerita. Engko tak bedheki sapa sing iso jawab tak kei hadiah. Nah ngono. Sakgurunge cerita aku takok, sing iso jawab tak paringi hadiah. Garwane Nabi Muhammad itu bahasa Indonesia ya, ngerti ya. Istri Nabi Muhammad yang pertama kali itu siapa namanya? Angkat tangan. Ono sing ngarani Aisyah, ono sing Uthman, ono sing siapa? Ah, iki. Paling ide. Lo tenang. Maju. Ayo ambil. Dengarkan ya. Ketika kalian mendengarkan pasti bisa menjawab pertanyaannya, ya. Nanti kalau lo tak sediain duit akeh. Nanti kalau kalian bisa menjawab, tak kasih hadiah. Dengarkan. Saiki cek ketok kabeh sapa sing angkat tangan, aku ngadeg. Dengarkan ya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di kuyo-kuyo, ngerti di kuyo-kuyo? Dikejar-kejar, dizalimi di Mekah selama 12 tahun. Dari tahun kenabian, beliau dibelani mati-matian kalian pamane
Paman Nabi yang membela nih mati-matian itu siapa? Siapa? Diam. Hah? Abdullah. Siapa? Abu Lahab. Siapa? Abu Bakar. Siapa? Siapa namanya? Abu Talib. Alhamdulillah bisa. Makanya dengarkan ya. Makanya dengarkan saya cerita, ya. Dengarkan saya cerita. Iki nih apa? Kultum nggak teko iki waktunya. Dengarkan saya cerita waktu itu, di tahun itu, beliau-beliau yang membela Nabi ini dipundhut sedo, istri Rasulullah tercinta sedo, paman Rasulullah juga sedo. Hadiah 15.000. Tahun itu dinamakan tahun apa? Gak oleh Ustadz ini Ustadz iso gak apa-apa. Tahun itu ketika Nabi sedih banget karena ditinggal sedo pamannya, ditinggal sedo istrinya. Kesedihan dalam tahun itu dinamakan tahun apa? Saya tunjukkan wong sing ngasut akhirnya juga ustadznya. Amul Huzni, tahun kesedihan. Rungokno ya. Makanya dengarkan ya. Nek ngerungokno mesti saya jawab, Bu. Ketika beliau dalam keadaan sedih begitu, kemudian pada suatu malam, bainama ana mudtajian fil hatimi wa rubbama qala fil hijri id atani atin fasaqqa ma baina hadza ila hadza fastakhraja qalbi faghasila bima'in Zamzam. Ketika saya sedih setelah sholat isya, saya itu leyah-leyah berbaring di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebelah utara Ka'bah ada bangunan melingkar setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Ada yang mengatakan ketika saya sedih setelah saya sholat isya, saya berbaring di tembok Ka'bah. Tiba-tiba datang seseorang, ya, datang kepada saya, kemudian saya dibawa ke sumur Zamzam, dibelah dadanya. Mulai dari sini tenggorokan sampai ke perut. Kemudian hati saya dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air Zamzam. Untuk apa dicuci? Untuk membersihkan hati Nabi yang suci. Ingat ini ya, untuk membersihkan hati Nabi yang suci. Banyak yang mengatakan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, tapi ingat, Nabi Muhammad tidak ada hati kotorannya. Hati beliau bersih, tidak ada kotorannya. Sebelum dicuci pun tidak ada kotorannya. Nabi Muhammad itu 4 kali dibelah untuk dicuci. Tapi itu bukan mencuci kotoran, tapi membersihkan hati yang sudah bersih supaya menjadi lebih kinclong. Dan ini peristiwa akan menghadap Rabb
akan menghadap tuh, maka beliau dibersihkan lagi sehingga menjadi lebih bersih. Setelah dibersihkan, ya, kemudian didatangkan satu kendaraan yang sangat elok, sangat cantik, sangat bagus. Namanya kendaraan buruk. Iki gurungan hadiah ya. Gurungan hadiah. Namanya kendaraan buruk. Buruk itu artinya apa? Artinya buruk itu apa? Kuda kecil. Artinya cahaya. Mirip, tak kasih hadiah. Buruk itu sayang artinya kilat. Kecepatan buruk itu secepat cahaya. Larinya cepat sekali. Buruk itu ketika melompat kakinya memanjang, ketika turun kaki depan yang memanjang. Itu buruk. Warnanya putih. Sekali lompat sejauh mata memandang, jerat langsung, saking bantere, sejauh 1 mil. Siapa yang tahu 1 mil itu berapa meter? Kira-kira 1 kilo 1300 kilometer. Jadi Pulau Jawa iki kurang dawa. Nah, buruk dibawa ke Nabi, kemudian buruk itu budi, gak mau diam, kerunjangan. Kemudian malaikat Jibril, ya buruk, ma rakiba ahadun akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diam kau buruk. Tak satu pun yang lebih terhormat yang akan menaiki kau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buruk meneng ndekluk senegu Nabi Muhammad kalian Jibril naik bersama-sama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika dibawa perjalanan menuju Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram berbaring tadi, dibawa ke Masjidil Aqsa. Ini nggak langsung, Pak, nggak langsung ya. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 26 sahabat, makanya banyak sekali riwayat. Beliau dijak mampir ke Madinah dulu, kemudian ditunjukkan, iki lo meninggonmu hijrah. Setelah itu beliau didengarkan, nanti saya tanyakan. Hadiah seket loh ya. Kemudian beliau dibawa ke Turisinia, di mana Nabi Musa menerima atau bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Kemudian beliau dibawa ke Baitul Lahmin. Nek wong saiki wong kulonan ngarani Bethlehem. Iya, istilahnya Bethlehem. Baitul Lahmin, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kemudian beliau dibawa ke Baitul Maqdis. Dibawa ke Baitul Masjid, sampai di sana buruk ditambatkan di tembok yang sekarang oleh orang-orang Yahudi dijadikan tembok ratapan. Sekarang masih ada, jadikan tembok ratapan. Dengarkan ya.
Sudah ingat itu tadi. Kemudian beliau masuk, tiba enok jero masjid iki penuh dengan nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi wong sing masuk iki Nabi Muhammad rek. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah menunggu siap berdiri untuk diimami salat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau ngimami nabi-nabi iki diarani Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi tuannya para nabi dan para rasul, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalina wal Akhirin, tuannya orang-orang yang pertama sampai besok di hari kiamat. Hadirin, dengarkan saya ya. Dilungkas pertanyaan itu hadiah. Setelah itu kemudian saya naik bersama Jibril ke ilas sama'id dunya fastaftaha. Kemudian Jibril menotok langit pertama. Kila, kata penjaga langit pertama, mahadha, siapa ini? Ana Jibril, aku Jibril. Wa mama'aka, siapa orang yang bersama? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis 20 menit. Diteruskan dah. Kemudian waqad ba'asah, waqad bu'isa, apakah dia sudah dapat perintah dari Allah? Qala na'am, sudah. Kemudian marhaban, selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik kunjungan adalah kunjungan kali ini yang karena dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Kemudian dibukakan pintu langit pertama, di situ sudah ada Nabi Adam. Ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad tentu nggak tahu. Jibril memberitahu, ya Muhammad, hadza abuka, Muhammad ini bapakmu, fasallim alaih, maka ulu salam, berilah salam padanya. Fasallama faradda. Kemudian Nabi Muhammad membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi Adam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Adam dawuh, marhaban bibni soleh wa nabiyyi soleh, selamat datang anak saya yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Nabi naik lagi ke langit tingkat kedua, bertemu dengan Nabi, totok lagi. Siapa? Saya Jibril. Siapa yang denganmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah dapat wahyu? Sudah dapat perintah dari Allah? Sudah. Marhaban. Fa ni'mal maji'u ja'a. Maka kunjungan terbaik ini adalah, kali ini adalah kunjungan terbaik karena dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ sudah ada Nabi Yusuf. Naik lagi, di situ ketemu dua nabi sekaligus, Nabi Yahya bin Zakaria. Dengarkan, Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Naik lagi ketemu Nabi Idris, naik lagi ketemu Nabi Harun, naik lagi ketemu Nabi Musa, naik lagi ketemu Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Muhammad diberitahu Jibril, ya Muhammad, hadza abuka fasallim alaih. Nabi Muhammad, ini bapakmu, maka berilah salam padanya. Fasallama faradda.
Kemudian Nabi salam, kemudian dijawab dengan Nabi Ibrahim. Dan perlu diketahui, Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi yang rupa dan fisiknya mirip sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, semua tadi ingat. Tak takokno lho ya. Tak takokno lho ya. Nah, setelah itu beliau diperlihatkan Baitul Ma'mur. Dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari pagi dan sore tidak kurang dari 70.000 malaikat sujud kepada Allah. Pagi 70.000, ganti sore 70.000, besoknya ganti lagi dengan malaikat baru 70.000 begitu. Itu menunjukkan betapa banyak sekali pasukan Allah Subhanahu wa taala yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu. Makanya wong sak donya iki umpamane gak ana sing sujud, Allah gak rugi. Sing rugi sing gak Allah gak rugi. Sing rugi iku sing gak sujud. Kita yang butuh Allah, karena Allah itu yang menghidupi kita, merawat kita, menuntun kita. Rabbul alamin. Rabb itu apa ya? Membimbing, menuntun kayak wong tua, ngerawati anak dengan penuh cinta kasih. Begitu. Setelah di Baitul Ma'mur, ya, kemudian Nabi naik lagi dan dipersilahkan oleh malaikat Jibril, Muhammad, saya nggak mampu untuk naik lagi, maka kali ini kalian naiklah. Maka kali ini naiklah sendiri. Naik ke Sidratul Muntaha. Tidak ada makhluk yang bisa dan mampu naik ke Sidratul Muntaha kecuali penghormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketemu Rabbnya, ketemu Tuhannya. Begitu ketemu langsung sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Sebentar, itu Nabi Muhammad dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah. Ketika beliau medit di hadapan Allah, masih ingat kepada umatnya. Ya Allah, mboten kula mawon ya Allah sing asal keselamatan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan alaina untuk kami dan orang-orang yang soleh. Ketika beliau menghadap Allah, mendoakan kita yang soleh-soleh. Tak singkat, setelah itu beliau menerima perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Turunlah beliau sampai ke Nabi Musa, ya, sampai ke melewati Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, kemudian disapa sama Nabi Musa. Ma umirta bika rabbik, apa yang diperintahkan kepadamu? Umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin. Saya diperintah untuk sholat 50 kali dalam setiap hari. Diingatkan oleh Nabi Musa, Muhammad, umatmu gak kira kuat ngelakoni sholat 50 kali dalam satu hari. Sungguh perintah atau pekerjaan ini sudah saya coba untuk perintahkan kepada umat saya, pada Bani Israel itu orangnya kuat-kuat, tapi Bani Israel juga nggak kuat, minta keringanan. Kemudian beliau balik kepada Allah, minta keringanan, diperingankan menjadi 40. Nah, wis gak ngrungokno.
Setelah itu beliau sampai Musa lagi, disuruh balik lagi, nggak kuat Musa. Balik lagi sampai 40, kemudian balik lagi 35, 30, 25, 20 sampai 5. Nabi Musa masih mengatakan gak kuat. Balik omane mu. Kala Nabi Muhammad bersabda, astahyaitu rabbi, aku wis izin, wis salah, raditu aslamtu, aku ridholan, aku menyerah, berpasrah diri kepada Allah. Semoga umat saya ini kuat menjalankan salat 5 waktu. Setelah itu beliau turun sampai ke rumahnya lagi, ya, sampai ke Baitul Haram, Masjidil Haram lagi. Kemudian dia lenger-lenger Nabi Muhammad lagi, sampean ndongokno, lenger-lenger teko Abu Jahal paman beliau. Abu Jahal itu paman Nabi benar, tapi nggak membela perjuangan Nabi, malah idek-idek Nabi. Datang ditemui sama anak Abu Jahal, Muhammad kok lenger-lenger ono apa? Aku iki mari mengalami peristiwa yang sangat tidak masuk akal, sangat dahsyat, tapi mau saya ceritakan nanti gak ada orang percaya. Kalau tidak saya ceritakan, ini wahyu. Apa sih yang kamu alami? Kemudian diceritakan semua itu. Dalam hati kecil Abu Jahal tertawa, tabaikan bocah iki. Gini aja Muhammad, akal liciknya Abu Jahal keluar. Bagaimana kalau saya kumpulkan orang Mekah ini, kemudian saya ceritakan tentang peristiwa ini. Kemudian Abu Jahal mengumpulkan, maksudnya bukan supaya Islam syiar, tapi diguyu wong sak negara. Kemudian Abu Jahal menceritakan peristiwa yang terjadi itu, kemudian semua mentertawakan Nabi Muhammad. Waktu itu ada sahabat yang nggak datang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang-orang yang dengan congkaknya tadi mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hal yang bohong, cerita. Nah Abu Bakar cek gak percaya pisan, ini lho wong kok percaya gitu loh. Cerita Abu Bakar ini Muhammad mari cerita bahwa dia terbang ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, kemudian naik sampai Sidratul Muntaha dalam waktu, maaf ya, lailan itu bukan al-lail ya, lailan itu sebagian malam. Wong mari salat Isya kok sebagian malam, bahkan belum subuh sudah datang. Kalau semalam itu namanya mulai surut sampai terbit, waktunya sebentar banget sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana menurut kamu? Kata jawab Abu Bakar, demi Allah, andai Muhammad, andai Rasulullah bercerita lebih mustahil daripada Isra Mi'raj ini, saya percaya. Lah, maka dari itu Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Ayo. Beliau dijuluki As-Siddiq karena apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang dialami Nabi, diyakini kebenarannya. Jadi beliau sangat yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj yang kayak begitu, andai Nabi Muhammad
menjalani peristiwa yang lebih tidak masuk akal lagi, beliau beriman. Hadirin, peristiwa Isra Mi'raj ini sekali lagi adalah peristiwa yang dahsyat, membawa perintah yang sholat yang asalnya 50 kali menjadi 5 kali. Maka jangan sia-siakan sholat, karena sekalipun kita sholat 5 kali dalam sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali dalam sehari semalam. Ketahuilah bahwa Allah tidak butuh sholat kita, kitalah yang butuh kepada Allah. Pertanyaan terakhir, siapa yang menghuni, bertemu dengan siapa Nabi Muhammad ketika di langit kedua? Satu-satu. Siapa? Nah, Nabi Idris. Nabi Yusuf. Hadirin, semoga sedikit cerita ini, dengarkan ya. Semoga cerita ini, dengarkan sayang, kok jadi kepengen duit. Semoga cerita ini menginspirasi kita, menggugah hati kita bahwa sholat itu perintah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui gak ngerungokno. Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui malaikat Jibril iku mane wis oleh hadiah. Kalau perintah haji, perintah poso, perintah zakat, perintah-perintah yang lain itu adalah perintah melalui wakilnya malaikat Jibril. Tapi kalau sholat ini adalah langsung Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena perintah ini langsung, maka begitu bermakna dan bernilainya sholat kepada kita yang butuh sujud kepada Allah, bukan Allah butuh sujud kita. Semoga kita bisa sholat dengan istiqomah, terutama bisa berjamaah, dan akhirnya kita semua ini yang datang nanti, dan saudara-saudara kita, ibu bapak kita yang sudah sedo atau yang masih hidup, berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Saya kira cukup, semoga ada manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa